Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Kami dari kelompok 7 yang sama-sama bertugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam materi yang berjudul Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Leadership Manajemen Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan memulai materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemimpin dan gaya kepemimpinan. Adapun pengertian pemimpin, yaitu pemimpin adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin serta memberikan pengaruh karena dibekali oleh sejumlah kemampuan. Adapun yang selanjutnya yaitu pengertian gaya. Gaya merupakan suatu sifat, karakter atau kecenderungan seorang pemimpin dalam memimpin atau menggunakan kekuasaan dan kebijakan dalam suatu organisasi. Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah pendekatan dalam proses memimpin berdasarkan kepada prinsip manajemen dengan mengedepankan kepentingan organisasi, prestasi kerja, bawahan, dan kepemimpinan itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu terdapat setidaknya 6 tugas kepemimpinan yang terkait dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu yang pertama, manusia diciptakan bukan secara main-main, melainkan untuk mengemban amanah atau tugas keagamaan, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Yang kedua yaitu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau wakil Allah atau pengelola di muka bumi, seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 dan Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya yaitu manusia dibedakan derajatnya oleh Allah satu dengan yang lainnya untuk diuji oleh Allah atau derajatnya yang dimiliki tersebut, seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Surat Al-An'am ayat 165. Yang selanjutnya bisa teman-teman lihat di dalam PowerPoint-nya, terdapat ada 6 tugas kepemimpinan tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan sebagai suatu gaya. Istilah gaya ataupun style seorang pemimpin menggambarkan bagaimana seorang pemimpin tersebut bertindak, bukan dipersoalkan siapakah pemimpin tersebut. Ketika kita mengenal seorang pemimpin, kita mungkin dapat menyimpulkan sendiri dengan mengenal gaya seorang pemimpin dalam memimpin. Menurut Joko Purwanto pada tahun 2006 memberikan definisi bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu, sehingga bawahannya dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Baik, kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu mengenai anggapan tentang gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam sejarah, umumnya posisi seorang pemimpin sangat terkesan berwibawa, disegani, dan merupakan jabatan yang dianggap mulia. Faktor-faktor dan sebab-sebab menjadi seorang pemimpin pun sangat beragam. Ada yang menjadi seorang pemimpin karena terlahir dari kondisi prihatin sehingga mendorong lahirnya seorang pemimpin. Ada pula yang lahir karena sistem kekuasaan yang berlaku atau secara turun-menurun. Tidak kalah pula kita lihat ada seorang pemimpin tampil karena karismatiknya di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu mencari gaya kepemimpinan yang baik, melibatkan pemahaman tentang kebutuhan dan karakteristik tim atau organisasi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang mutlak baik untuk semua situasi karena setiap situasi dan kebutuhan yang berbeda. Namun,
Ada beberapa prinsip umum yang dapat membantu kita untuk mengembangkan gaya kepemimpinan yang baik. Di antaranya, yang pertama yaitu fleksibilitas. Perlu dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika tim kita. Terkadang situasi membutuhkan kepemimpinan otoriter yang tegas, sementara pada saat lain situasi membutuhkan kepemimpinan yang lebih demokratis atau kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam kepemimpinan yang baik. Berikan arahan yang jelas, dengarkan pendapat dan masukan dari anggota tim, dan berikan umpan balik secara teratur. Yang selanjutnya ada kepercayaan dan keterbukaan. Bangun kepercayaan dengan anggota tim kita dengan menjadi konsisten, adil, dan jujur. Dengan membangun kepercayaan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide, masalah, dan kekhawatiran mereka. Yang selanjutnya yaitu ada memotivasi dan menginspirasi. Berikan pengakuan dan apresiasi atas kinerja yang baik. Berikan tujuan yang jelas dan berikan dukungan dan bimbingan kepada anggota tim kita. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan dan mengelola konflik. Konflik adalah bagian alami dari setiap tim atau organisasi. Semua pihak yang terlibat cari solusi yang saling menguntungkan dan berikan dukungan dalam menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan diri. Sebagai pemimpin, teruslah mengembangkan diri kita. Carilah pelatihan, baca buku tentang kepemimpinan, dan terus tingkatkan. Yang selanjutnya yaitu jenis gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya jenis kepemimpinan yang umum diketahui. Di antaranya yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri. Lalu ada juga gaya kepemimpinan yang transformasional, yaitu pemimpin dengan gaya ini mendorong dan menginspirasi anggota tim mereka untuk mencapai potensi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan transaksional. Dengan pemimpinan dengan gaya ini menggunakan pendekatan transaksi untuk memotivasi anggota timnya. Nah, setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan dapat efektif dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu beberapa gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang harus kita ketahui. Di antaranya ada gaya kepemimpinan Rasulullah dan gaya kepemimpinan autokratik. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah adalah contoh yang luar biasa bagi kita semua. Beliau adalah pemimpin bijaksana dan penuh kasih sayang. Adapun beberapa ciri-ciri gaya kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil. Rasulullah SAW selalu adil dalam memperlakukan semua orang tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang berdasarkan keteladanan. Rasulullah SAW adalah contoh teladan bagi umatnya. Beliau hidup sesuai dengan ajaran, menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin dengan integritas dan kejujurannya. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang penuh
yang penuh kasih sayang. Ada kepemimpinan yang berbasis konsultasi, yaitu selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan konsultasi dengan para sahabatnya. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang memberikan motivasi. Rasulullah SAW mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan autokratik. Karakteristik gaya kepemimpinan autokratik menunjukkan bahwa pemimpin autokrasi cenderung untuk memimpin dan menggunakan kekuasaan dengan cara paksa. Pada kepemimpinan autokrasi, pemimpin membuat satu keputusan dan rakyat atau tim harus mematuhi arahan tersebut. Ini adalah menyerupai struktur organisasi dan mekanistik di mana satu hierarki kekuasaan dan pembuatan keputusan adalah terpusat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.